Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ustadz Menjawab, dan tema kita sore hari ini masih membahas mengenai mengaca pada pakaian kita. Dan interaktif masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang di rumah, silakan menghubungi di nomor telepon 0351 465353 atau melalui Facebook kami Ustadz Menjawab Sakti Madiun untuk bertanya seputar tema ataupun di luar tema kita sore hari ini. Silakan. Seperti tadi Bapak Yanto di Ngawi, kami menyimpan pertanyaannya, ini ada 3 nih Ustadz. Yang pertama dulu ya, kita jawab satu-satu. Mungkin yang pertama mengenai ketika seseorang itu memiliki anak itu ya. Iya, memiliki anak ya. Apakah ketika anak itu mempunyai agama, itu kan tanggung jawabnya orang tua juga ya Ustaz. Nah, seperti kisahnya Nabi Nuh yang tidak bisa membimbing anaknya. Nah, itu merupakan ketetapan atau mungkin ada hal lain, mungkin silakan jelaskan Ustaz. Baik. Terima kasih khususnya datang kepada Bapak Yanto dan para pemirsa sekalian. Hadis tentang fitrah tentunya ya. Sangat populer. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak itu terlahir melainkan atas dasar fitrah. Fitrah yang dimaksud itu adalah kesucian beragama Islam. Karena itu lanjutan dari sabdanya adalah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi yang pada mulanya fitrah Islam tadi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis Nabi itu tidak berkata fa'abawahu yusallimunahu au yumajjisanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi dan seterusnya. Bapaknya lah yang menjadikan dia Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak begitu. Karena memang beragama Islam itu atau fitrah beragama Islam itu adalah fitrah yang memang sudah Allah karuniakan. Terlepas kita mau mengakui itu apakah tidak. Atau kalau ini bahasa ini mau dipakai oleh orang non-muslim, minimal fitrah beragama menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya zat yang berada di atas dirinya. Ini harus diakui oleh semua agama. Karena itu dulu pernah ada seorang yang anti agama sekalipun, ketika akan terjadi kecelakaan dia mengatakan, oh my God, gitu. Kalau orang anak sekarang, OMG. Kan? Gitu. Itu sebenarnya, itu kata-kata itu keluar dari orang yang ateis sama sekali, tidak mengakui agama. Tapi nurani dia tidak bisa berbohong bahwa ketika dalam kondisi terdesak dia membutuhkan agama. Membutuhkan zat sang penguasa, pengendali semuanya, itulah Tuhan dalam bahasa umum. Dan itulah Allah dalam bahasa kita. Nah, kemudian ketika ada kasus Nabi Nuh kemudian memiliki anak yang membangkang semacam itu. Jadi perlu difahami bahwa fitrah dasar anak itu Islam. Tetapi kemudian manusia memang diberikan pilihan. Ya. Fahadainahun najdain dalam Al-Quran. Allah memberikan 2 pilihan. Ada jalan menanjak, jalan menurun. Di ayat lain dikatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, memberikan potensi dia untuk fujur atau untuk takwa. Untuk menjadi pendosa atau menjadi orang yang bertakwa. Ini 2 potensi. Tinggal mana potensi itu yang akan berkembang bagi manusia itu, nanti diserahkan kepada manusia. Disitulah kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan setelah pada awalnya dia diberikan potensi untuk berislam. Tapi Allah juga memberikan potensi kebebasan memilih. Ini aku pilihkan ya, kamu itu sebenarnya sudah Islam. Tetapi kamu diberikan peluang untuk apakah tetap mempertahankan eksistensimu sebagai orang yang Islam tadi, atau memilih desakan yang kedua untuk mengikuti fujur atau menjadi pendosa. Silakan pilih yang mana. Karena itulah kemudian di kemudian hari orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan dia menentang atau tidak mengikuti fitrahnya itu tadi. Nah, karena itu bukan salah Nabi ketika kemudian anaknya itu tidak bisa mengikuti bapaknya, sebagaimana juga Ibrahim tidak bisa mengislamkan ayahnya atau mentauhidkan ayahnya. Tetapi bahwa karena memang manusia diberikan peluang untuk berbuat jahat ataupun berbuat baik, maka disitulah kemudian orang nanti akan memilih mana di antara kedua itu. Kalau boleh kita jawab agak panjang, ini tema kita ada episode yang akan datang insya Allah ini, tentang software manusia.
manusia memiliki software yang namanya ruh, sebuah potensi kehidupan. Ada desakan kolbu yang mendesakkan kebaikan. Ada potensi nafsu yang akan senantiasa mengarahkan kejelekan. Nah, mana di antara kedua ini yang akan dipilih, maka akal yang akan menentukan. Kalau nanti desakan kolbu itu yang lebih kuat, maka biasanya akal akan cenderung kepada kolbu, cenderung kepada desakan-desakan kebaikan. Tetapi kalau akal terkalahkan oleh desahan nafsu, maka dia akan lebih mengikuti desakan nafsu itu tadi. Semacam itu. Tetapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada sejak awal dia memberikan satu potensi keislaman. Tetapi Allah juga memberikan pilihan. Ya, disinilah Allah itu bukan zat yang otoritatif, tetapi juga salah satunya Allah memberikan peluang bagi manusia. Kamu mau mana? Kalau kamu mau baik, saya sediakan surga. Kalau kamu mau jelek, saya sudah sediakan neraka. Silahkan pilih. Kamu tidak percaya bahwa perbuatan ini mengantarkan neraka, nggak apa-apa. Nanti kamu akan saya susul di kemudian hari, nanti ada neraka loh, kan begitu ya. Kamu kalau percaya dengan kebaikan dan dengan kebaikan itu mengantarkan ke surga, oke, nanti aku sambut di depan pintu surga, kan semacam itu. Karena itu bukan salah siapa-siapa ketika seseorang sudah berupaya, kemudian dia lebih memilih kepada kejelekan, karena memang itulah satu potensi yang memang dia lebih memilih itu. Dan dia akan mempertanggungjawabkan atas pilihannya tadi. Allah a'lam. Jadi pertanyaan pertama, mungkin yang kedua mengenai ahli sunnah wal jamaah ya Ustadz. Nah, itu ada ulama yang sering membanggakan golongannya sendiri. Itu bagaimana Ustadz? Bisa komentari? Ahlus sunnah wal jamaah. Seringkali istilah itu diklaim oleh salah satu kelompok saja. Itu yang kadang menjadi bahan pertikaian. Ahlus sunnah wal jamaah itu kelompok yang menisbatkan diri ingin mengikuti sunnah Nabi dan berjamaah di dalamnya. Di dalam hadis Nabi pernah disebutkan bahwa kullu ummati yadkhulunan nar illa wahidatan. Semua umatku akan masuk neraka kecuali satu. Ya. Siapa kata Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang aku dan para sahabat itu ada di dalamnya. Lah, maka kelompok yang kemudian menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai bagian dari dia mencontoh perilaku beliau untuk dia beribadah, untuk dia bermuamalah dan seterusnya, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kalau Pak Yanto membaca, ada satu kitab namanya kitab Al-I'tisam, ya, berbicara tentang apa makna Ahlus Sunnah itu. Atau disebut dengan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Salah satunya adalah mereka pengikut jamaatus sahabah. Para sahabat yang mengikuti Nabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Ahlus Sunnah. Atau termasuk orang yang mengikuti sahabat, itu masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Sawadul A'zam, disebut begitu. Sawadul A'zam itu mayoritas kaum mukmin yang berdiri pada kaidah Islam. Jadi mayoritas muslim, kalau dalam istilah fikih disebut dengan jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama, ya. Kalau di sini maka Sawadul A'zam itu maksudnya jumhur kaum muslimin dan mukminin ketika menetapkan sesuatu sudah mensepakati, atau disitulah kemudian ada ijma' kaum mukminin. Itu disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di hadis lain Nabi pernah mengatakan la yashtariku ummati 'ala dhalal. Umatku tidak akan pernah bersepakat atas kesesatan. Karena itu mayoritas kaum mukmin dan muslim ketika dia mensepakati sebuah kebaikan, ini bisa kita adopsi sebagai bagian dari kebaikan, dan orang yang mengikuti itu inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seringkali kemudian istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diklaim oleh kelompok tertentu. Disalahgunakan lagi. Ya. Apalagi ada juga yang kemudian dia membuat satu organisasi yang dinamakan organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang agak dalam tanda petik agak menjadi presiden buruk adalah mereka melakukan perilaku-perilaku mengatasnamakan agama, padahal perilakunya bukan sebagaimana yang dituntunkan oleh agama. Ini mengklaim kebenaran, dan ini tentu harus kita hindari. Allah a'lam. Jangan dituruti juga ya kalau misalnya seperti Betul. itu. Jadi misalnya bahwa menyerang orang lain atas nama agama, ya, menghancurkan gedung-gedung sambil bertakbir, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar.
Ini bukan perintah Rasul, ya. Ini bukan perintah agama, dan itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah kelompok yang menyebarkan kedamaian, karena Islam itu damai dan menghendaki jalan kebaikan juga ya. Iya. Insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nih masih ada satu pertanyaan Ustadz, nanti mungkin di segmen berikutnya. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.